Jadi orang yang malu-malu menghidupkan sunnah Nabi, besok di hari kiamat Nabi pun malu-malu mengasih syafaat ke kita. Jadi ini kan kita sudah tahu fadilah daripada memberikan salam. Bahkan Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, ketika mengetahui fadilah daripada memberikan salam, maka beliau sengaja pergi ke pasar. Setiap beliau jumpa dengan orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kasih salam. Untuk apa? Untuk mengamalkan sunnah Nabi. Ya, berlomba-lomba orang dahulu untuk mengamalkan sunnah Nabi. Kita di akhir zaman berlomba-lomba untuk meninggalkan sunnah Nabi. Malu mengamalkan sunnah Nabi, malu pakai peci, malu pakai baju gamis, malu pakai rida. Besok kalau Rasulullah malu di hari kiamat, kasih syafaat ke kita, ya, jauh. Lanjut ya. Tidak berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya, karena hukumnya adalah haram. Berjabat tangan dengan yang lawan jenis, hukumnya haram. Kecuali lawan jenis tersebut belum balik, masih anak-anak, boleh. Anak-anak yang belum balik, lawan jenis, kita sentuh dia, wudhu kita nggak batal. Tapi kalau dia sudah balik, nggak boleh lagi dipegang, nggak boleh lagi disentuh. Hukumnya haram. Kalau kita ada air sembahyang, maka wudhu kita batal, karena mereka bukan mahram. Istri kita mahram apa bukan? Bukan. Istri mahram apa bukan? Bukan. Yakin? Bukan nih? Mahram. Baru digas sedikit udah mahram katanya. Padahal istri itu bukan mahram. Kenapa bukan mahram? Karena istri boleh nikahi, boleh kita pegang, karena kita sudah halal nikah. Nah, sudah nikah. Nah. Jadi boleh kita salaman dengan perempuan, minimal kasihlah lapik. Dulu guru kita, karena kita santrinya masih muda-muda, kalau model-model kalian katanya jangan cukup dengan ini, dengan kain. Nah, ini kalau model kita yang muda-muda pakai kain, yang lawan jenis kita pun masih muda juga, masih bening juga. Nah, itu pasti terasa kelembutan tangannya walaupun dibalut dengan kain. Apalagi kalau balutannya lipis, memang kulit tak kena tapi rasanya itu ada. Nah, jadi minimal kata guru kita, supaya nggak ada rasa, kita tatkala berjabat tangan dengan yang lawan jenis, minimal pakai apa? Pakai triplek. Tahu triplek? Tuh papan tulis tuh. Triplek yang tipis boleh juga. Insya Allah ketika kita salaman, di tengahnya triplek, nggak ada rasa. Dijamin nggak ada rasa. Ustaz, syahwat saya terlalu tinggi. Kalau satu triplek masih terasa. Cari cara lain. Kayak mana Ustaz caranya? Pakai batu bata. Batu bata taruh, kan lebih tebal kan? Salam lah insya Allah. Kalau masih ada getaran, ini luar biasa. Tinggal di planet Pluto ya. Nggak bisa hidup dari bumi loh model kayak gitu luar biasa tuh. Insya Allah ya. Berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata tentang kisah pembaiatan kaum perempuan, demi Allah tidak pernah tangan Rasulullah menyentuh tangan perempuan ajnabiyah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi SAW ketika pembaiatan, janji setia ketika itu, nggak pernah menyentuh tangan wanita. Jadi kita kalau ngaku ikut Nabi, ya udah jangan sentuh tangan yang bukan mahram kita. Dalam hadis yang lain dikatakan yang artinya, jika salah seorang dari kalian kepalanya ditusuk dari jarum yang terbuat dari besi, maka hal tersebut lebih ringan baginya daripada tangannya memegang tangan perempuan yang tidak dihalalkan baginya. Jadi kira-kira kalau kita sanggup besok di hari kiamat, kepala kita ditusuk daripada besi yang terbuat dari api neraka, kalau sanggup nih, ya udah ketika di dunia ada perempuan yang ajak salaman, udah salam terus. Tapi kira-kira nggak sanggup, ya jangan.
Kasih ada isyarat. Ada wuduk bu, jangan bu ya. Lain kali insya-Allah. Artinya lain kali besok kalau jumpa lagi masih ada wuduk lagi bu. Boleh ya, cari alasan supaya kita tidak menyentuh tangan yang bukan mahram kita. Kemudian adab ketika kita bertemu, saling tersenyum tatkala bertemu. Senyum. Ada sulit senyum? Sulit kalau hati sudah mulai kecewa, ada perasaan nggak enak, itu udah sulit. 1 miliar harga senyum. Kadang pun nggak bisa dibayar. Senyum ini adalah sunnah Nabi yang pertama. Yang kedua, nggak ada orang kaya manapun, sehebat apapun, yang nggak perlu disenyumin lagi, nggak ada. Orang yang paling kaya pun masih butuh senyum dah. Cobalah siapa yang paling kaya, misalnya Pak Haji Tito daerah kita. Senyum sama beliau, pasti beliau juga senang, masya Allah. Kalau beliau ada beban lihat kita senyum, ya bebannya jadi turun. Kenapa? Karena senyum ini sunnah Nabi. Tatkala kita berikan sunnah Nabi kepada orang lain, maka akan memberikan kedamaian. Nah, insya Allah ya, senyum ya. Gini Ustaz, Boleh bang? kalau kita udah senyum Ustaz ya, kalau dia marah-marah gimana Ustaz? Pengalaman 3 hari yang lalu. Kita senyum, Heeh. dia marah-marah. Kau ngejek kau katanya. Oh, Gila Ustaz ya. ya, minta maaf lah kalau dia marah kan. Kita senyum nih, kita berusaha menghidupkan sunnah Nabi. Dia marah, berarti kita telah mendapatkan sunnah Nabi. Ya. Sunnah Nabi itu banyak. Kita senyum, orang marah, itu sunnah Nabi dapat. Kita ngajak orang untuk kebaikan, kemudian orang tersebut bilang, "Tu apa kamu anak-anak aja saya?" Nah, ini juga mendapatkan sunnah Nabi. Nabi SAW pernah bersabda, "Tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu ini sedekah. Jadi kalau kita memang duit pas-pasan, ilmu pas-pasan, semuanya serba pas-pasan, ya udah murah senyum aja. Nah, senyum mana-mana senyum, pegang jenggot senyum, ya, sunnah. Tengok kambing senyum, ini kan tengok kambing senyum-senyum, itu boleh lapor sama kita kalau dia santri. Zaitun dekat, dah jauh dia. Insya Allah ya, saling tersenyum tatkala bertemu. Tak usah keluar modal untuk senyum ini, murah meriah, tapi membawa kedamaian, ketenangan, masya Allah. Kemudian janganlah memandang seseorang yang bukan mahramnya tanpa terdapatnya uzur, karena hukumnya adalah haram. Memandang perempuan yang bukan mahram, yang lawan jenis, maka ini hukumnya haram kalau tanpa hajat. Tapi kalau ada hajat boleh. Misal ada hajat dalam mazhab Syafi'i, kalau orang yang penjual, dia kan jualan ini, jadi dia boleh untuk membuka cadarnya, harus nampak wajahnya. Supaya apa? Supaya kalau ada sesuatu, nanti orang tersebut yang membeli tahu dia yang jual tadi. Jadi nggak boleh tertutup, bagusnya terbuka. Ini sekedar hajat, boleh kita lihat. Apapun yang sekedar hajat itu boleh. Tapi kalau lihat sebentar-bentar sampai memandang lama-lama pakai tompangan gini lagi, ini kaya nih. Nah, jadi orang yang nggak bisa menjaga pandangannya, maka kenikmatan dia tatkala beribadah dicabut sama Allah. Nggak ada kenikmatan orang yang nggak bisa jaga mata. Mata keranjang kalau bahasa sekarang. Mata keranjang itu kalau sholatnya nggak nikmat. Kalau sodakohnya nggak nikmat. Dia buat baiknya pun dia nggak mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Efek daripada nggak bisa menjaga mata. Orang yang nggak bisa jaga mata, nur wajahnya dicabut sama Allah. Jadi kalau mau nur wajah kita ini luar biasa, orang pandang kita ini tenang, jangan keranjangan mata kita, jaga, tunduk pandangan. Makna tunduk pandangan artinya kita jangan lawan jenis. Kalau jalan tunduk, tabrak tiang listrik, siapa tanggung jawab? Nggak ada. Ustaz nggak bertanggung jawab juga, walaupun bilang tunduk pandangan. Nah, insya Allah ya, jaga pandangan. Terlebih-lebih kita yang menghafal Al-Quran. Kalau mau hafalannya kuat,
Kalau mau hafalannya sulit lupa, jaga pandangan. Baik di HP juga jaga pandangan. Jangan ketika di luar aja soleh, lewat yang lawan jenis tunduk. HP bebas, tengok YouTube, ketawa sendiri. Rupanya ditengok lawan jenis. Nah ini nggak mantap juga, sulit menghafal. Nah, jadi kalau kita sulit menghafal, introspeksi diri. Jangan-jangan ketika ke masjid, cewek kita liatin, masya Allah. Boleh ya, tunduk pandangan. Berdasarkan firman Allah yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, karena yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak darinya. Jadi untuk memandang lawan jenis saja nggak boleh, apalagi komunikasi yang tanpa hajat. Sekarang kan ada WA, kadang-kadang tanya apa kabar, perkenalan. Ini ditipu setan ya ujung-ujungnya. Orang yang nggak bisa menjaga pandangannya, kemudian ya suka bebas SMS-an dengan lawan jenis, ini hukumnya haram. Nggak ada satu ulama manapun yang mengatakan hukumnya boleh hanya sekedar bertanya kabar kepada lawan jenis. Nggak ada yang mengatakan boleh. Yang ada dikatakan apa? Hukumnya haram kecuali ada hajat. Jadi jangan ada PDKT itu lewat WA, Masya Allah. Cari jodoh lewat WA. Makanya orang yang cari jodoh lewat WA, udah dijodohkan sama Allah, belum lama pisah, cerai. Kenapa? Dia hasilkannya dengan cara yang haram. Dia mendekati orang tersebut dengan cara yang haram. Ketika sudah menikah, keburukan-keburukan yang dinampakkan sama Allah. Ketika sebelum menikah, keindahan-keindahan yang dinampakkan sama setan. Setan ini kalau kita lawan jenis komunikasi, semuanya jadi indah. Suara kentut pun jadi indah nih kalau masih hubungan terlarang. Tapi kalau sudah menikah, sudah halal, yang baik pun jadi tak baik. Maka kalau mau hubungan dijaga sama Allah, bagi kita anak-anak muda, cari pasangan, jangan lewat WA ya, jangan kenal-kenalan, chatting-chattingan, cari-cari tahu, itu tak perlu, haram hukumnya. Insyaallah ya. Kalau perlu WA hapus, tinggalkan nama ustadz sama nama orang tuanya saja. Ini jangan ada nama di WA Putri. Siapa tuh? Hapus ya. Nanti kalau ketahuan lagi awas. Lanjut ya. Tidak diam berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya dalam satu ruangan tertutup. Baik dalam suatu ruangan tertutup maupun terbuka, nggak boleh dengan lawan jenis. Tempat terbuka kadang-kadang kan, Masya Allah, naik sepeda motor berdua dengan lawan jenis, ini hukumnya haram. Kalau sedang bawa cewek, tahu-tahu ditabrak ataupun masuk paret, meninggal dunia, maka meninggalnya su'ul khotimah. Kalau di ruangan yang tertutup, di ruangan ini, kadang-kadang nih orang yang kerja di kantoran, yang istrinya juga bekerja, Masya Allah, ini patut dijaga. Kadang-kadang di dalam kantor tersebut cuman dia dengan dua laki-laki. Oh enggak, bertiga, ya bertiga, satu halangan kan tinggal berdua. Oh dia nggak pernah halangan, karena laki-laki mana ada halangan. Iya, sekali kan dia beli bandret, keluar, sekali dia beli pisang goreng, sekali dia jemput anak. Yang tinggal kan berdua, dekat-dekat, kemudian ada perasaan, maka adalah namanya pelakor. Insyaallah ya, jangan berdua-duaan, bahaya. Berdasarkan sabda Rasulullah, janganlah salah seorang dari kalian duduk berduaan bersama perempuan yang bukan mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiganya adalah setan.